kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat 13 September bertempat di rumah keluarga Ibu Retno. Hari Sabtu 14 September diadakan ibadah pemuda. Kami mengundang anak-anak muda di tempat ini untuk hadir pada pukul 17. Ibadah Raya Minggu 15 September dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Maibaho. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. Good Day Life tidak mengandalkan kantong persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan dapat memberikan persembahan melalui kotak di bawah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mendengarkan video khotbah Bapak Gembala di media sosial kami. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berkat keuangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday. Lapor Bapak Gembala, domba-domba sudah berkumpul di tempat ini, baik domba besar dan domba kecil. Pada hari Minggu jam 10:10, domba-domba terlihat sehat, segar bugar. Domba-domba sudah makan jasmani. Saat ini domba-domba membutuhkan makanan rohani agar domba-domba tidak tersesat. Saudara siap diberkati hari ini? Saudara yang mendengarkan tema pada hari ini mengenai berkat keuangan, siapa yang sangat excited? Tenang. Mimin mau kasih pengumuman bacaan Alkitab dulu ya. Bacaan Alkitab bisa ditampilkan. Ya, ini saudara bisa lihat report pembacaan Alkitab kita. Kemudian juga ada beberapa pengumuman. Ada hari Jumat komsel di rumah Ibu Retno, kemudian ibadah pemuda pada pukul 5 sore, dan hari Minggunya dilayani oleh Bapak Gembala dan juga ibadah anak sekolah minggu. Dan juga kita nanti pada akhir di hari Sabtu itu akan ada fellowship morning. Ya, fellowship morning itu kita akan kumpul di gereja untuk doa pagi pada pukul 5 pagi, benar ya Bapak Gembala? Ya, pada pukul 5 pagi kita kumpul di gereja ini untuk sama-sama doa pagi yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Ya, ya saudara, tema kita adalah berkat keuangan. Minggu kemarin, minggu ini, baik minggu depan pun juga akan mengenai berkat keuangan. Tema ini di-share oleh Bapak Gembala karena beliau juga yang mengalami sendiri apa yang pernah kesehariannya dijalankan hingga beliau bisa sampai seperti saat ini. Maka dari itu beliau ingin share ke kita semua, berbagi kepada kita semua supaya kita pun juga menjadi teladan di dalam hidup kita dan juga bisa menjadi sultan-sultan yang diberkati, sultan-sultan pada waktunya. Tapi ingat ya, kalau nanti jadi sultan, ingat-ingat Mimin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati.
menjadi doa kami Bapa. Engkau yang menjadikan setiap kami pribadi lepas pribadi indah Tuhan, indah di matamu ya Bapa. Jadikan kami Bapa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bukan hanya datang ke gereja, bukan hanya mendengar firman, tetapi kami menjadi anak-anak yang taat dan yang setia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk belajar, karena Engkau Allah yang memberi kepada kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Beri kepada kami Bapa hikmat kekuatan itu pagi hari ini. Engkau yang sudah mengurapi hamba, Engkau yang juga akan memberkati jemaat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dan kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Bapak Ibu sekalian, kembali saya masuk ke dalam seri yang kedua untuk tema berkat keuangan. Sekali lagi saya review apa yang menjadi pembelajaran minggu lalu ya. Jadi sekali lagi Billy Graham berkata bahwa tell me what you think about money and I will tell you what you think about God, for these two are closely related. A man's heart is closer to wallet than anything else. Dalam bahasa Indonesianya, katakan kepada saya pendapat kamu tentang uang, dan saya akan kasih tahu kamu pandangan kamu atau pendapat kamu tentang Tuhan, karena keduanya sangat erat berkaitan. Dikatakan oleh Billy Graham bahwa hati manusia itu lebih dekat kepada dompetnya ketimbang hal yang lain. Nah, saya kemarin sampaikan bahwa ayat Alkitab yang bicara tentang uang dan kekayaan itu adalah 2350 ayat. Bahkan ini adalah jumlah ayat terbanyak dibandingkan Yesus. Yesus disebut 1470, janji Tuhan disebut 1260. Jadi kalau sebanyak itu Alkitab mencatat tentang uang dan kekayaan, tentu ini menjadi satu topik yang menarik yang Tuhan mau untuk ajarkan kepada umatnya. Nah, Ulangan 8 ayat 18 ini adalah ayat emas kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Makanya gak heran saudara lihat orang-orang Yahudi atau bangsa Israel ya, itu kaya-kaya saudara, karena adalah salah satu janji Tuhan kepada bangsa ini saudara, kepada bangsa Israel. Nah, ada ini bercandaan saudara, katanya orang Jawa tuh kalau dagang kalah saudara sama orang Chinese ya, orang Chinese Jakarta. Tapi orang Chinese Jakarta kalah sama orang Chinese Medan katanya ya, Cimet ya. Tapi orang Chinese Medan itu kalah sama orang India katanya ya, dibilang kalau di Medan keling ya. Tapi orang India katanya kalahnya sama orang Yahudi saudara ya. Jadi Yahudi ini top of the top saudara ya. Nah saudara, nanti kapan-kapan kita belajar bahwa semua yang saudara kenakan, yang saudara konsumsi, yang saudara nikmati, mulai dari saudara kecil sampai nanti saudara mati, itu yang nemuin semuanya adalah orang Yahudi ya, bangsa Israel. Makanya kalau ada demo-demo anti Israel, anti Yahudi, dia lupa tuh ya, baju dia pakai, payung dia pakai, apa yang dia pakai itu semuanya yang temuin Yahudi saudara. Saking dibilang ini adalah bangsa yang cerdas, bangsa yang kaya. Bahkan satu ketika ada orang-orang Yahudi di luar Israel yang miskin, itu ditebus saudara, dipulangin ke Israel, dan di Israel mereka hidup berkecukupan. Siapa yang tebus? Hanya satu orang ini saudara yang tebus, namanya adalah George Soros. Nah, saya mau ingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya, Alkitab katakan di Perjanjian Baru, saudara dan saya itu lebih daripada bangsa Israel. Saudara masuk di dalam golongan apa? Saudara masuk dalam golongan yang disebut gereja Tuhan. Tetapi sayangnya, gereja Tuhan punya satu kepercayaan yang menurut saya perlu dipertimbangkan untuk diubah. Ya, saya nggak bilang salah ya, kalau dibilang salah repot dari urusannya ya. Makanya khotbah minggu lalu, minggu ini, minggu depan saya nggak upload di YouTube, karena menurut saya ini konsumsi buat kita aja. Karena saya pengen kalau janji Tuhan tentang kekayaan ini terjadi, saya pengen terjadinya di GB Live dulu saudara ya. Buat gereja lain kalau mereka ngundang, mereka harus bayar saya mahal saudara ya.
Dan saya mau ingatkan kepada kita bahwa gereja Tuhan itu punya porsi janji lebih besar daripada bangsa Israel. Kenapa? Karena gereja ini ditebus oleh darah Yesus. 1 Petrus 1, saudara, ayat 18-19 berkata apa? Bahwa saudara dan saya gak ditebus dengan emas dan perak, tapi saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus. Darah yang mahal, Alkitab katakan. Jadi posisi saudara dan posisi saya itu di atas Israel. Nah, itu yang saya mau poinin terlebih dahulu, saudara, ya. Nah, latar belakang dan tujuan yang saya ngajar dari minggu lalu, supaya jemaat ya membutuhkan petunjuk perihal keuangan. Jadi sekali lagi, saya tidak mengajar bagaimana mengelola keuangan. Nanti itu saya ajarinnya nanti, ya. Banyak saudara ikut seminar, ya. Juga kemarin 2 minggu lalu saya ikut seminar di GBI, saudara. Lalu kemarin kakak saya juga ikut seminar di JPCC, saudara. Kebanyakan kalau bahas finansial, bahasnya tentang financial management. Financial management bagaimana saudara mengelola yang saudara punya. Ya, ujung-ujungnya ngelola ini adalah saudara belajar tentang efisiensi. Bahasa sederhananya ngirit. Nah, saya mau ingatkan kepada kita, nggak ada yang salah sama itu. Tapi menurut saya, kalau itu ibarat ada bab di dalam sebuah buku, mungkin itu bab ketiga. Nah, yang saya mau ajar ini bab pertamanya dulu, saudara. Bab pertamanya apa? Yaitu supaya saudara dan saya pendapatannya bertambah dulu. Yang mau bertambah katakan amin. Saudara-saudara melihatnya kayak bingung, apa iya bisa pendapatan saya bertambah? Saudara, kalau saudara hanya mengelola yang segitu-gitu aja, saudara nggak akan bertambah-tambah. Nah, yang saya mau share pagi hari ini supaya saudara bertambah, ya, supaya saudara menerima berkat keuangan, baru nanti belajar mengelola sehingga saudara bisa memuliakan Tuhan. Nah, ini kemarin saya sudah ajarin ya, pendapatan, pengeluaran. Yang saya mau share kepada saudara pada hari ini dan minggu depan adalah tentang the magic. Katakan bersama saya, the magic. Saya share ini berdasarkan pengalaman dan pembelajaran saya. Jadi tentu bisa saja berbeda dengan apa yang saudara pelajari selama ini, atau berbeda dengan apa yang saudara lakukan, praktekkan selama ini. Jadi di sini saya nggak mengajar salah benar. Saya mengajar tentang pengalaman saya. Ya, apa pengalaman saya? Dulu ya, saya punya profesi pertama kali adalah full timer Tiberias. Saya adalah full timer Tiberias yang ditunjuk langsung oleh pendeta Dr. Andes Yesaya Pariaji di mimbar Tiberias Kelapa Gading, saudara. Kamu full timer Tiberias, kamu pegang Boanerges. Itu saudara sejarahnya. Lalu disuruh sekretarisnya namanya pendeta Andreas untuk mengurus gaji saya. Gajinya saat itu adalah 500.000 per bulan. Jadi saudara jangan pikir full timer gajinya gede. Ya, jadi pendapatan pertama saya itu 500.000 per bulan. Singkat cerita terus berkembang, lalu ya sama-sama yang kita tahu sebagian besar di sini ada yang udah pernah jadi jemaatnya juga ya, bahwa saya keluar dari Tiberias bersama pendeta Aristo Pariaji buka GBI Sion City di Harapan Indah, saudara, tahun 2006. Ya, saya jadi full timer di sana. Saya masih ingat gajinya 2 juta rupiah. Tapi di bulan pertama, di bulan kedua dipotong jadi 1 juta. Di bulan ketiga jadi 75.000 per kunjungan, saudara. Ini saya open sama saudara. Baru kali ini saya bongkar rahasia ini kepada saudara. Kenapa? Karena ternyata saudara, pendapatan gereja itu nggak tetap. Kadang bisa banyak, kadang bisa dikit. Dan lebih seringnya banyak apa dikit? Dikit, saudara. Nah, sehingga begitulah kenyataannya. Lalu Aristo saat itu bilang sama saya, lu kerja aja. Kerjalah saya jadi guru, saudara. Nah, itu saudara ya. Nah, jadi guru gaji saya 2,6 juta, saudara. Ya, 5 tahun jadi guru, resign, terakhir resign gaji saya 6,6 juta. Lalu saya masuk ke otomotif, bekerja di Suzuki Indomobil, langsung bekerja di Honda dan seterusnya. Ya, sampai kemarin terakhir resign di bulan Desember. Kalau sekarang usaha ya. Terakhir resign saya di bulan Desember, saudara, pendapatan saya 1 tahun itu udah 2,2 miliar. Jadi saudara bisa urutin nih, dari full timer 500.000 ya sampai 500.000 tuh kalau dikali 12 berapa berarti gaji saya? 6 juta. Pinter semua udah pada ikut kumon nih ya. Kalau urusan uang aja cepet hitungnya. Jadi dari 6 juta 1 tahun ke 2,2 M. Dari segala sesuatunya serba numpang, ya sekarang lumayan lah. Saya ngelihat kemarin laporan pajak saya, saudara, dari 5 tahun terakhir, laporan pajak saya itu terus meningkat, nggak ada penurunan. Ya, walaupun kadang-kadang rasanya nggak terima juga, karena tiap tahun saya KB di pajak, saudara. Tahu KB? Kurang bayar.
Jadi saya lihat bayar sekian ratus juta, bayar sekian ratus juta gitu kan. Nah, ini yang saya mau share sama saudara. Kok bagaimana perjalanan saya? Apa sih kuncinya? Apa sih rahasianya? Ya. Nah, saudara siap? Siap. Ya, the magic of financial blessing. Di dalam hidup saudara, Tuhan gak kasih kita uang. Tuhan kasihnya kepada kita adalah kekuatan untuk memperoleh uang. Sekali lagi saya bilang, Tuhan gak kasih kita uang. Tuhan kasih kita kekuatan. Oleh sebab itu waktu kita mendapatkan uang, kita bisa ngasih dalam bentuk persembahan karena kita menyadari bahwa kita bisa dapatkan itu uang karena ada kekuatan yang kita dapat, dan kekuatan itu sumbernya dari Tuhan. Nah, saudara bisa nggak dapat sumber dari yang lain? Oh, bisa banget. Namanya iblis, saudara. Ya, nah masalahnya iblis itu datang tak diundang kalau dia mau pulang. Nah masalahnya kekuatan dari iblis juga pernah ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Yesus dibawa waktu dia puasa 40 hari 40 malam, dibawa ke hubungan bait Allah, lalu ditawarkan kekayaan seluruh dunia asal sujud menyembah. Nah, apa bedanya kekuatan dari Tuhan sama kekuatan dari iblis, saudara? Kekuatan dari iblis, saudara bisa kaya, tapi saudara gak menikmati kekayaan itu. Firman Tuhan di Pengkhotbah berkatakan, inilah karunia Allah, waktu saudara bisa memiliki dan juga menikmati. Ada orang yang cuma punya karunia menikmati. Oh, ada teman ulang tahun, nebeng, nikmatin kue. Oh, ada makan-makan di sana, oh datang, nebeng. Nah itu karunia menikmati, saudara. Tapi nggak punya. Ada orang yang punya, sama seperti waktu minggu lalu saya bilang, saya pernah doakan seorang yang kaya, saudara. Di rumahnya besar, tapi makannya bubur disaring karena dia sakit, saudara. Kita makan bubur aja udah lembek. Ini bukan cuma bubur, tapi bubur disaring, saudara. Uangnya boleh banyak. Kemarin saya golf di daerah Pantai Indah Kapuk bersama partner bisnis. Ya, lagi golf gitu kan. Terus partner bisnis saya bilang, itu rumahnya Antuan. Oh, itu rumahnya Antuan. Saya bilang, paling gak ditempatin. Oh, enggak. Dia tempatin, dia tinggal. Karena tiap tahun saya sama mama main ke dia, terutama pas Sincia. Saya lihat rumahnya kan. Boleh juga kali punya rumah. Iya ya, kita harus punya mimpi nih, punya rumah segede ini. Tapi kalau saudara ke daerah Pantai Indah Kapuk, saudara kan lihat rumah-rumah besar, tapi juga gedung-gedung besar kan. Terus saya bilang pas lagi golf, saya bilang sama partner bisnis saya, gue ganti gue gak mimpinya rumah. Apaan? Gue pengen punya gedung tuh satu, kayak begitu sih. Nah, saya mau ingatkan kepada kita semua, saudara dan saya punya kesempatan yang sama. Tinggal saudara mau peroleh kekuatannya dari mana. Ada orang-orang yang saya sebut tadi nggak percaya Tuhan, tapi punya kekayaan. Kita pikirkan hidupnya happy ya. Saya bergaul dengan orang-orang yang mungkin saudara, kalau diurutkan di majalah-majalah tuh orang terkaya sekian, saudara. Tetapi nggak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Jadi dia punya kekayaan, tapi dia nggak nikmatin kekayaan. Kekuatan yang dari Tuhan, saudara dapat kekayaan, saudara juga menikmati. Tahu nggak salah satu nikmatnya kalau saudara punya uang apa? Berbagi. Waktu saudara berbagi, terus orang kamsya sama saudara, itu ya kepuasan batinnya beda. Waduh, beda saudara, beda. Saya waktu kemarin akhir bulan, saya bilang sama anak gua di kantor, nih saya kasih budget ya, belanja kita nyumbang panti asuhan. Nah panti asuhannya dekat kantor, kan kantor saya di Pluit. Cari panti asuhan, saya juga mikir ada gak ya panti asuhan daerah Pluit ya? Ada loh, di Jembatan 2 ya. Dan bikin foto ya kan, fotonya saya posting ya kan. Pas diposting terus istri saya bilang, kok anak-anak pantinya Chinese? Emang kenapa? Emang gak boleh, saya bilang. Emang gak boleh anak Chinese jadi anak yatim piatu. Ya aneh aja sih, jarang kan gitu. Ya sipit-sipit saudara anak pantinya. Jadi kita bagi goodie bag, kita bagi juga duit ya. Saya bilang coba perhatiin deh, pas mereka itu terima bingkisan sama uang. Saudara pernah gak ngeliat orang terima bingkisan gitu, terus mukanya gimana? Wah, itu namanya karunia menikmati. Yang lebih menikmati sebetulnya bukan yang terima saudara, tapi yang memberi. Terus saya pikir, itu kemarin cuma 50-an anak.
gimana kalau ngasih 500 ya? Gimana kalau ngasih 5.000 ya? Nah kalau saudara mau ngasih 5.000, saudara kan harus punya uangnya yang cukup dong. Bilang kanan kirinya, pasti terwujud gitu. Amin saudara. Kan tadi dia bilang sama Mimin nih, sultan-sultan ya kan. Amin. Bilang kanan kirinya lagi, jangan lupa diri. Ini benar nih. Ini benar nih. Kebanyakan orang udah punya aja ya, dia lupa Tuhan. Ya saya berdoa ya saudara semua di sini tetap ingat Tuhan kalau udah belajar ini ya. Ya kalau sampai saudara lupa ya gue sumpahin masuk neraka loh. Bener nih bener nih ya. Ya kebanyakan begitu nih, kebanyakan. Ya jadi kita belajar. Pertama saudara, ini kuncinya. Kalau saudara mau sukses, entah saudara karyawan, entah saudara masih mahasiswa, entah saudara bisnis, setiap orang hanya mencari dua hal ini. Pelan-pelan. Ini ilmu marketing, tapi juga ilmu psikologi yang dipakai banyak oleh berbagai organisasi untuk menjual produknya atau menjual layanannya. Setiap orang saudara mau mengeluarkan uangnya, ya, mau berbelanja, mau deal sama saudara, mau urusan sama saudara, itu cuma karena mereka ingin feel good atau mereka mau avoid pain. Apa itu avoid pain? Nggak mau susah, nggak mau menderita. Kenapa obat laku? Karena orang ingin avoid pain, pengen sembuh. Kenapa KKR kesembuhan laku di Indonesia? Karena di Indonesia kesehatan mahal. BPJS ada, tapi gimana? Ya saudara tahulah ceritanya gimana kalau pakai BPJS. Saya waktu saya ke Kanada, lalu saya coba ke Starbucks saudara. Selesai saya keluar dari Starbucks, saya buka pintu, saya lihat ada pengemis, ada homeless yang gak punya rumah gitu ya. Ada pengemis saudara, dia duduk di samping Starbucks, dia minum pakai botol yang sama kayak saya. Saya langsung, damn, dia minum Starbucks juga. Dia dapat kupon-kupon voucher dari pemerintah saudara. Dan kalau ke dokter, ke rumah sakit, dia pakai namanya jaminan sosial gratis. Makanya banyak yang malas. Kenapa? Kesehatan ditanggung, ya kan? Dapat kayak jatah bulanan, ya. Jangan habis ini saudara pikir, boleh juga nih gue kero. Gue jadi gembel aja di sini, ya. Bonang, hilangkan pikiran itu. Nah, jadi kalau bikin KKR kesembuhan, coba saudara cek di Eropa, di Amerika ada nggak? Coba aja, jarang. Kenapa? Nggak butuh. Tapi di Indonesia laku pendeta kesembuhan, ya kan laku. Kenapa? Karena rumah sakit mahal. Jadi orang datang untuk feel good atau avoid pain. Nah, buat saudara yang dagang hari-hari ini, coba saudara pikir bahwa apa yang saudara tawarkan itu udah masuk belum kategorinya di sini. Kalau saudara jadi karyawan, keberadaan saudara di kantor udah masuk belum di sini. Kalau saudara ketemu orang itu ketemu saudara feel good atau saudara mau hilangin penderitaan dia. Saya lebih perjelas, saudara. Saya kan dagang mobil, ya. Saya dagang mobil. Dan mobil yang saya dagangkan adalah mobil listrik. Nih, saya kasih ilmu praktis ya kepada saudara. Nah, sekarang saya termasuk penjualan mobil listrik di merek saya, ya. Saya bisa dikatakan yang lumayan bagus jualannya. Jadi kemarin jam berapa kemarin tuh? Jam 11-an siang, bos-bosnya pada datang, cuko-cukonya minta ketemu saya. Saya ajak makan di IBC. Ngobrol 2 jam, gimana sih lu bisa begini. Nah, saya bilang, orang yang nyari mobil listrik, ya, itu kenapa? Apa good-nya? Apa good-nya? Ya, lalu apa pain-nya? Nah, ternyata mana yang lebih sering orang cari? Mana yang lebih sering orang itu tergerak? Dia mau merasa baik atau dia nggak mau susah? Ternyata kebanyakan nggak mau susah. Ada lagu Dewa 19 Ahmad Dhani bilang begini, jika sorga dan neraka tak pernah ada,
Arti lagu itu adalah gini, kalau sorga dan neraka nggak ada, saudara masih ke gereja gak? Ayo, saudara masih percaya Tuhan nggak? Kenapa agama laku? Karena ada neraka. Gue percaya entah itu apapun agamanya. Ini kita belum ngomong lagi nih, bahwa menurut salah satu ilmu katanya, agama Tuhan itu seperti cermin yang utuh awalnya, lalu terjatuh ke bumi pecah, lalu satu pecahan diambil oleh Kristen dan berkata, inilah Tuhan. Islam ambil pecahan yang lain, inilah Tuhan. Buddha ambil, inilah Tuhan. Tapi semuanya bilang apa? Sebetulnya itu semua dari cermin yang sama. Makanya dibilang semua agama sama. Dan saya nggak mau ngajar lebih jauh dulu. Tapi ujungnya adalah supaya akhirnya semua untuk menghindari yang namanya. Terus dibilang, sorga itu gimana? Sorga antitesisnya. Kalau neraka itu penuh api, sorga gimana? Sejuk, adem, waduh. Kalau di neraka penderitaan, di sorga gimana? Bahagia. Kalau di neraka banyak setan, setan mukanya cakep-cakep apa jelek-jelek? Waduh, hancur, mukanya hancur-hancur. Padahal saya yakin loh saudara, Lucifer itu pasti ganteng pisan. Iya, karena untuk narik. Salah satu saudara aliran namanya Mormon. Mormon itu untuk merekrut pendeta-pendetanya saudara, ya, atau penginjil-penginjil ya bahasa mereka ya. Itu kalau cewek harus cantik, kalau cowok harus ganteng. Kalau cewek harus cantik, cowok harus ganteng. Kalau saudara ketemu di beberapa jalan-jalan mungkin di daerah Jakarta, di Bandung, mereka pakai bajunya hitam putih kemeja, ya, pakai dasi hitam, bule-bule. Nah itu Mormon. Untuk apa? Untuk narik, saudara. Jadi sekali lagi, kenapa orang dalam hidup itu maunya ini? Dia sama, karena orang itu lebih pengen menghindari penderitaan, kesusahan. Nah, saya bilang sama bos-bos Cungko kemarin, apa sih yang mau dihindari penderitaan dengan beli mobil listrik? Saudara, kalau di Jakarta itu ada aturan apa? Gage. Tahu gage? Ganjil genap. Ya, saudara harus pakai mobil platnya sesuai dengan tanggalnya. Kalau tanggalnya ganjil, harus platnya ganjil. Tanggalnya genap, harus platnya genap untuk masuk wilayah Jakarta, saudara. Tapi kalau saudara punya mobil listrik, bebas. Nah, nih, jadi harus bikin kalimatnya, bikin kalimat penawarannya. Pernahkah kamu kena tilang gara-gara lupa? Iya ya. Mau nggak kamu bayar pusing tilang 500.000? Kebayang nggak? Jadi semuanya saudara, apa yang kalimat ditawarkannya itu semuanya tergantung ini, pay. Kalau saudara lihat iklan di TikTok dan sebagainya, saudara baru mungkin 3 bulan terakhir ini saudara, kalau saudara buka TikTok, coba saudara perhatiin deh, kebanyakan lagi ngomongin apa? Krisis, bener gak? Krisis. Coba saudara terusin deh, dengerin omongan dia. Abis itu dia ngapain? Dagang. Dia dagang seminar, dia dagang mungkin apa instrumen investasi, tapi dia keluarin dulu dengan apa? Pain, penderitaan. Hati-hati lu, sekarang lagi zaman banyak virus lu. Nih buat saudara yang mungkin lagi jualan produk kesehatan. Saudara ketemu tetangga, hati-hati lu, sekarang zaman banyak virus, apalagi anak-anak. Iya, abis itu, iya nih tapi kemarin gue minum ini sembuh lo ternyata lo. Nangkep gak saudara? Ya, jadi ini kenapa saya itu dari 500.000 sebulan sampai terakhir kalau secara karyawan saya punya gaji 187 juta sebulan. Karena ternyata bos juga banyak pain. Tahu nggak pain yang bos-bos itu apa? Ini nanti saya mau ngajar nih, tanggal 11-12 September saya ngajar satu perusahaan yang kemarin saya share kan. Saya ngajar satu perusahaan besar, tapi yang saya ngajar cuma level head, ya level direktur sama ownernya. Jadi ownernya tuh kasih tahu, ini pusing. Tiap kali gua ngomong, mereka kok kayak nggak ngerti gua punya mau. Kalau saudara jadi karyawan, tampil sebagai seseorang yang apa? Yang tahu maunya bos, saudara bakal dilepas ya? Nah, minta naik gaji. Saya makanya pernah naik gaji
pengalaman saya pernah naik gaji 3 kali dalam setahun. Kenapa bisa naik gaji 3 kali dalam setahun? Karena 3 kali saya minta resign. Dan gara-gara kalau saya resign si bos pusing. Jadi saya mau ingatkan kepada saudara nih, kalau saudara dagang apapun, saudara tampil sebagai karyawan, saudara itu dagang. Kenapa? Waktunya cepat banget. Nih saudara, uang itu cuma ngikutin produk atau servis yang kita punya dan diperlukan oleh masyarakat. Kalau saudara cari uang, itu sama kayak cari kupu-kupu. Saudara pernah gak ngejar kupu-kupu? Saudara lari kejar kupu-kupu, pas sudah mau tangkap, kupu-kupunya lari. Saudara udah mau dapat, kupu-kupunya lari. Makanya jangan kejar kupu-kupu. Ngapain? Bikin taman. Tanam bunga, bunganya tumbuh. Perlu nggak kejar kupu-kupu? Kupu-kupunya datang. Nah maksudnya bikin taman apa Pak? Maksudnya apa? Jangan ngejar kupu-kupu. Saudara punya apa dalam hidup? Saudara lagi dagang apa? Kalau saudara anak sekolahan sekarang, kan saudara saya lagi nggak ajarin cari uang, tapi saudara harus cari simpati guru. Saya pernah jadi guru loh. Kalau saya simpati sama seseorang murid, jawabannya salah bisa saya benerin loh. Dalam hidup ini, ya, semua kita sebetulnya lagi dagang. Entah dagang nama baik, entah dagang kemampuan, entah dagang kerajinan. Makanya saudara yang karyawan di sini jangan sering pulang tenggo. Tahu pulang tenggo? Jam kerja pulang 5.30, ya kan? 5.25 dia nunggu depan mesin absensi gini. Sambil ngobrol sama kawannya. Udah 5.30 dia pencet. Pulang jam 6 kek gitu. Kenapa? Karena saudara lagi nawarin apa? Rajin. Karena gak semua orang di kantor itu rajin. Kan saya pernah share, selama saya jadi karyawan sampai terakhir kemarin saya resign, tiap saya terima gaji, saya selalu kirim pesan kepada bos saya. Zaman mulai dari SMS, BBM, WhatsApp, apa kirim pesannya? Saya selalu bikin begini, Pak, terima kasih ya, gajinya udah masuk. Berkat gaji ini, istri dan anak saya bisa makan. Tuhan memberkati Bapak dan perusahaan Bapak. Kalau saudara jadi bos, dapat pesan kayak begitu dari karyawan saudara, apa rasanya? Walaupun jawabannya apa? Nggak tahu. Logo gitu. Kalau nggak jempol, oke. Iya, tapi dalam hati gimana? Kira-kira dari katakanlah 300 karyawan atau 100 karyawan yang ada, berapa banyak yang ngomong begitu? Nggak ada. Cuman dia. Misalnya kayak Bonang, dia bikin renovasi dan sebagainya. Saudara dagang nih. Ya, saya aja dagang mobil saudara. Tiap mobil yang saya kirim, ya, saya nggak kirim pakai sales atau supir nyetir, enggak. Saya kirim pakai towing, saudara. Saya kirim pakai towing, mobilnya dipitain, kasih kata-kata, berkat Bapak, perusahaan ini ada. Salesnya ngomong, berkat kamu, istri saya bisa beli susu buat anak-anak. Ada yang bilang gini sama saya kawan, lebay lu. Kalau saudara diberkati orang, lebay gak kalau saudara mengucapkan terima kasih rasa syukur yang berlimpah-limpah? Kenapa? Karena orang juga bukan hanya pengen feel uang yang saudara butuh itu cuma ngikutin apa yang saudara punya. Nah, nanti nih pulang, saudara pikir saudara lagi dagang apa nih? Ya. Nah, di dagangan itu saudara taruh yang namanya nih. Karena good atau pain adalah feeling. Saya suka bilang begini, people buy feeling. Tapi kita pikir orang buy things. Things ini apa? Barang. Menurut salah seorang pakar, people buy feeling, not things. Orang tuh beli perasaan, bukan beli barang. Pernah lihat iklan shampoo? Selalu iklan shampoo yang pemerannya perempuan rambutnya panjang. Selalu rambut panjangnya diapain?
Kenapa sih mesti digituin? Supaya yang ngelihat timbul feeling. Oh, abis pakai sampo itu rambutnya bisa dikibas. Dan selalu abis itu adegannya sisir di sini. Terus sisirnya gimana? Kenapa sih dia sembrono amat sampai sisirnya jatuh? Supaya apa? Supaya perempuan-perempuan yang ada di Jayapura lihat yang kariting-kariting itu. Rambut saya bisa halus lurus kayak begitu. Nah, itu tuh. Coba kebayang nggak kalau iklan shampoo, orang pegang shampoo terus berkata, kandungan shampoo ini 1 sekian persen, ini sekian persen, nggak ada feeling. Saudara pernah lihat iklan mobil keluarga? Selalu iklan mobil keluarga yang ada di setir bapak K. Sebelahnya siapa? Ibunya. Di belakang anak berapa? Ayo, kenapa? Dan selalu lagi naik mobil, suami istri ketawa. Di belakang anak gimana? Main, ada kupu-kupu masuk mobil, pohon-pohon kanan kiri, langsung dibilang ya kan, Honda Mobilio, mobil keluarga idaman. Buat nimbulin, oh kalau pakai mobil itu keluarganya bahagia. Emang kenyataannya begitu? Enggak. Saya anak 3 nggak begitu. Tiap kali pergi, makan apa? Terserah. Ya udah nasi campur, jangan ntar gemuk. Dia makan apa? Terserah mulu, udah ribut laki bini. Berapa banyak laki bini mau ke gereja aja berantem. Di belakang anak akur. Ada pengalaman di sini punya 2 anak akur anaknya. Tapi kan nggak mungkin iklan mobil sesuai kenyataan. Nangkap ya saudara ya. Saking hebatnya feeling ini saudara. Ada kejadian di India, satu pria itu pakai parfum Axe selama 7 tahun dan gak dapat pacar, dia tuntut Unilever. Ya benar, saudara cek aja nanti di Google ya. Kenapa? Karena parfum Axe iklannya adalah pakai parfum, terus cewek-cewek buka baju, ya kan, berlarian mendekati ya kan. Wah, aha. Dia beli dong ke supermarket saudara. Dia pakai lu 7 tahun. 7 tahun dia laku. Dari fenomena ini saudara, kenapa? Karena orang itu dia lihatnya. Nah sekarang orang ketemu saudara feelingnya apa? Bos saudara ketemu saudara tiap pagi di kantor timbul feeling apa? Customer saudara datang ke toko saudara, datang ke apotik saudara, apa feelingnya? Saudara harus di dalam hidup ini menciptakan yang namanya. Makanya saya kalau mau pergi pagi juga sama, mau keluar, mau ketemu siapa nih? Oh kalau ketemunya ini cukur jenggot apa semua rapiin. Makanya kalau kayak rapi-rapi gini karena besok saya mau ada yang lebih penting nih. Supaya pada saat orang ketemu saya timbul feeling. Because people buy feeling. Yusuf waktu dipanggil Firaun, Alkitab berkata dia mencukur jenggotnya, memakai wangian dan menghadap Firaun. Dia belum menerjemahkan mimpi Firaun. Karena kadang-kadang konten itu nggak ada artinya. Waktu orang udah ngelihat, kesan pertama. Saya berdoa orang datang ke toko saudara, datang ke perusahaan saudara, dia langsung, Makanya kalau ngomong penting, hindari WhatsApp, hindari tulisan, Nggak percaya? Coba ya, saya minta saudara semua nih dari depan sampai belakang angkat tangan kanannya. Ikutin saya, angkat tangan kanannya. Sekarang taruh di bahu, taruh di kepala, taruh di bahu, taruh di kepala, taruh di dahi. Dahi mana? Oh, pagi-pagi udah dikerjain aja gua nih. Masih aja kena mulu ya. Saudara, orang nggak dengar apa yang saudara ngomong. Orang lihat apa yang nih timbul nih feeling. Pada saat saya ngomong, saya pakai intonasi. Kenapa? Karena rumusnya dari dulu, saudara. Rumusnya, ya, nih 55%
itu adalah body language. 38% itu intonasi. 7% itu kata-kata. Orang terpengaruh 55% itu dari bahasa tubuh. 38% intonasi suara. 7% kata-kata. Kalau saudara kirim WhatsApp, itu masuk yang mana? Kata-kata. Makanya saya suka bilang sama sales-sales saya, nggak usah broadcast WA. Orang terima cuma kata-kata. Pengaruhnya cuma 7%. Makanya nggak heran di blog cuma tandai sudah dibaca. Atau saudara telepon itu intonasi. Pengaruhnya cuma berapa? 38. Tapi kalau saudara ketemu orang itu, dia lihat saudara, dia dengar suara saudara, dia dengar kata-kata saudara, pengaruhnya 100%. Apalagi Bonang datang ke klien begini, ya kok kalau bisa dibantu kok. Belum makan 3 hari kok, belum makan sirloin maksudnya. Nangkep ya saudara? Makanya saudara juga cek, saudara ke bos saudara bagaimana, datangnya gimana, mau tampil bagaimana. Saudara besok datang ke kantor nih, pencet lift, masuk lift, ketemu bos. Kebanyakan orang ketemu bos gini. Lah bahasa tubuh saudara apa kalau gini? Takut. Kayak kan bos merasa, lu jijik sama gua. Kebayang gak kalau saudara pas ketemu bos, Bapak, cerah banget Bapak hari ini Pak. Semoga kontribusi saya hari ini bisa meningkatkan keuntungan perusahaan Pak. Wah, nantang lo ya. Saudara ada apapun, mungkin saudara nggak dagang barang, ini penampilan saudara, kehidupan saudara, kata-kata saudara itu harus menciptakan feeling yang saudara ciptakan, dibeli sama orang lain, diambil sama orang lain, uang ikut saudara. Di situ saudara dapetin duitnya. Nanti minggu depan saya ajarin teknik-teknik praktisnya. Kalau saudara misalnya dagang, Pak ya saya cuma buka toko biasa, gimana supaya pembeli datang ya? Minggu depan saya ajarin caranya. Pak saya lagi dagang ini nih Pak, gimana supaya saya dapetin database ya? Minggu depan saya ajarin caranya. Semua cara ini saya praktekin kurang lebih 20 tahun ini saudara. 20 tahun ini saya praktekin. Pernah gak saya susah? Ya pernah. Pada saat saya susah, saya ingat lagi, oh saya periksa ini. Kemarin-kemarin, wah udah gak pakai feeling lagi nih. Lebih fokus ke ini nih. Apa yang saya punya, barang dagangan saya nih. Padahal harusnya ciptain ini. Makanya kalau saya, ini contoh-contoh supaya saudara mungkin bisa ngikutin. Misalnya kayak saya lihat kemarin iklannya Bu Selfie punya dagangan yang jus ya. Itu kan pakai influencer tuh. Pakai influencer, oh minuman jus, ini jus begini. Kalau menurut saya, orang cari jus buat apa? Haus, apalagi? Orang tuh cari jus, apalagi terutama jus buah. Itu buat apa sih? Sehat. Selain sehat apa? Sebetulnya ternyata nih, bisa targetnya ya Bu Selfie ya, langsing. Langsing sehat. Menurut saya, mungkin ya, kalau pakai influencer, mungkin di tempat gym, habis dia selesai gym, dia minumnya jus, atau dia olahraga lari, dia minumnya jus. Jadi pada saat orang yang ngeliat, yang nonton, dia timbul feeling, oh iya ya, minum itu aja sehat. Bisa juga ya pengganti nasi, pengganti makanan. Tapi kalau kita ambil jus itu duduknya di restoran, feelingnya apa? Mahal kali ya, soalnya di restoran. Hati-hati loh, apa yang kita tampilkan. Saudara pernah gak sih ketemu dalam hidup begini, maksud gua tuh gak begitu? Pernah gak ini? Maksud gua tuh gak begitu, kok lu nangkepnya begitu? Ya karena orang gak lihat kata-kata saudara, orang lihat tampilan saudara. Feeling. Terakhir, karena sekarang kita boleh salaman. Kalau zaman COVID kita gak boleh salaman. Kalau saudara ketemu orang yang penting, sebelum saudara salaman, saudara gini, hangat kan? Nah, baru salaman. Saudara ngeliatnya pada bingung gitu mukanya. Karena ini studi saudara secara psikologi. Waktu saudara salaman dan tangan saudara hangat, dia langsung merasa dekat sama saudara.
Udah dari mobil, AC-nya dingin. Temu langsung salaman dingin. Wah, nih orangnya dingin nih. Males aku dagang sama dia. Jadi saya kalau ketemu orang nih, lihat, oh ini bos baru. Nggak usah di depan dia. Bentar pak. Yang semua saya ajar minggu lalu, minggu ini, minggu depan nggak usah kasih tahu orang lain. Saudara praktekin dulu sendiri. Karena saya pengen saudara yang sukses duluan. Ya, ini simple. Saudara nggak pernah dengar kan? Ini kenyataannya saudara. Udah baru salam. Apa kabar? Salam. Salam pun yang bagus salamnya saudara. Ada orang-orang yang salam dead fish. Tahu dead fish? Cuma dikasih ujungnya. Ya. Ada yang namanya pumping. Ada orang salam, ya dia saking semangatnya dipam. Oh kabur. Ya. Nanti orang sakit. Ya biasa aja. Terus tatap matanya. Jangan udah dead fish. Lu yang butuh, lu yang begitu. Ya. Jadi saya mau ingetin nama kita semua. Sekali lagi, the magic-nya adalah orang pengen merasa good dan menghindari pain. Tapi dari semuanya kalau boleh dipilih, orang lebih pilih ini. Selama apa yang saudara tawarkan bisa menghindari kesusahan. Pak, silakan pekerjakan saya, Pak. Kenapa orang cungko pada banyak laku jadi pekerja? Dibayar bakpao Pak, nggak apa-apa. Dibayar pakai bakpao nggak apa-apa. Kebayang nggak kalau saudara yang lagi butuh pekerjaan hari ini lalu berkata, silakan Pak, Bapak izinkan saya kerja dulu. Nanti kalau Bapak lihat hasil kerja saya bagaimana, baru Bapak nilai saya dibayar berapa. Oh, orang apa nih pennya? Wah, gua nggak perlu bayar dulu nih. Ya udah kerja deh. Nah, baru saudara tunjukin. Jangan saudara, Pak, saya lulusan ini, jadi minimal 8 juta gajinya. Siapa yang lu? Langsung, wah ini gue pening kalau punya lu nih. Pengen gue punya lu. Ya, jadi saya pengen semua yang ada di sini ingat, people itu buy, orang beli perasaan. Dan saya berdoa, saudara sama seperti Yesus. Dimanapun saudara ada, saudara menularkan orang sukacita di tengah-tengah. Orang bahagia di tengah-tengah saudara. Ya, saudara diberkati pagi ini. Minggu depan kita lebih teknis. Ya. Gak cukup soalnya, waktunya gak cukup. Ini aja udah 10 lewat 10 ya. Minggu depan saya akan pakai komputer untuk saudara belajar langsung bagaimana dapetin database. Ya, gimana saudara bisa dapetin. Mau berapa? Satu hari 165.000 nomor telepon bisa? Bisa. Kemarin saya tunjukin ke salah satu pendeta, langsung dia bingung-bingung. Hah? Kok bisa begini ya Pak? Terus bayarnya berapa? Gratis. Nanti saya kasih tahu caranya minggu depan. Ya, itu seri terakhir. Ya, bagaimana saudara nanti saya tonggolinnya gimana Pak supaya saya dapat banyak ini dapat. Nah, itu minggu depan nanti. Ya, supaya kita semua Tuhan kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Buat apa? Alkitab berkata dengan maksud meneguhkan perjanjian. Supaya apa? Supaya saudara sadar Dia Allah yang gak pernah ingkar janji. Dia Allah yang